dolar akan menjadi V pangkat 3 di waktu ke 0, dan yang paling akhir, paling ujung, uang sebesar 1 dolar di akhir tahun ke N akan menjadi V pangkat N di waktu ke 0. Nah, ini semua akan mengikuti geometric series kan ya. Ketika kita menjumlahkan seluruhnya, maka ini kita peroleh selepas kita sederhanakan sama dengan 1 minus V pangkat N dibagi dengan I. Jadi tolong dicatat baik-baik formula ini. Formula ini adalah formula untuk menghitung present value atau nilai saat ini dari anuitas akhir yang membayarkan uang sebesar 1 dolar setiap akhir tahun selama N tahun. Yaitu 1 minus V pangkat N dibagi I. Karena ini tadi diasumsikan bayarnya sebesar 1 dolar, pertanyaannya bagaimana jika uang yang dibayarkan setiap akhir tahun adalah sebesar V dolar? Ini nggak masalah, kita tetap bisa menghitung AN aja. Terus kita kalikan, akhirnya nanti di bagian akhir kita kalikan dengan P, sehingga kita peroleh seperti ini. Oke, yang berikutnya, ini adalah contohnya. Contoh untuk anuitas akhir. Jadi pada tanggal 10 Juli 2010, Susan membeli anuitas yang akan membayarkan dia uang sebesar 1.000 dolar setiap 3 bulan. Di mana pembayaran pertama adalah tanggal 10 Oktober 2010. Jadi ini sudah saya gambarkan di sini. Standpoint sekarang itu waktunya adalah tanggal 10 Juli 2010. Sedangkan pembayaran pertama itu adalah 10 Oktober 2010. Jadi pembayaran pertamanya di sini nih. Ini first payment-nya. Sedangkan standpoint kita adalah tanggal 10 Juli 2010. Oke, sehingga ini bisa kita lihat, ini kita asumsikan dia bayarnya adalah di akhir periode pertama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya periode waktu itu tidak harus dalam tahunan. Pada kasus ini, di contoh ini, periodenya adalah dalam 3 bulanan atau kuartalan. Sehingga kalau kuartalan itu artinya setahun itu adalah 4 kali pembayaran, gitu kan ya? 4 kali. Nah, ini diketahui bahwasanya pembayaran pertama 10 Oktober 2010 dan yang terakhir 10 April 2019. Selepas kita hitung, ternyata totalnya itu adalah 35 kali pembayaran. Di mana masing-masing pembayaran besarnya adalah 1.000 dolar, jadi R-nya adalah 1.000 dolar di sini. Nah, ini yang catatan pentingnya ya. Jadi kalau di sini yang diketahui adalah I nominal tahunan kan ya, I4 itu adalah 5,2%, tapi karena periode waktu yang kita gunakan itu adalah kuartalan atau per seperempat tahun, maka kita harus menggunakan suku bunga efektif per seperempat tahun atau suku bunga efektif per kuartalnya. Nah, suku bunga efektif per kuartal itu kita notasikan dengan I4/4 kan ya. Ini kita udah bahas di bab 1, I4/4. Jadi ini tinggal Anda bagi dengan 4, maka nilainya adalah 1,3%. Lah, nilai interest rate yang inilah yang akan kita gunakan dalam penghitungan anuitasnya. Jadi tadi diperoleh totalnya itu 35 kali pembayaran, masing-masing besarnya 1.000 dolar, suku bunga yang digunakan adalah 1,3%. Saya notasikan dengan J di sini ya. Jadi J ini adalah suku bunga efektif per kuartalnya. Tinggal kita masukkan ke formulanya aja. Jadi present value-nya adalah R dikalikan A35J. Nah, perhatikan notasi J di sini ini menunjukkan suku bunga yang kita gunakan, yaitu 1,3%. Jadi ingat, yang kita gunakan adalah 1,3, bukan 5,2. Terus kita substitusikan ke formula anuitas tadi. Formulanya kan 1 minus V pangkat N dibagi dengan I, gini kan ya. N-nya ini 35, I yang kita pakai di sini adalah J. J-nya adalah 1,3%. Dan kita substitusikan, diperoleh nilainya adalah 27.976,079. Oke, berikutnya ini dibalik. Kalau tadi diketahui pembayarannya, periode waktunya, suku bunganya, diminta menghitung present value. Kalau yang di soal ini kita diketahui present value-nya, diketahui jumlah pembayarannya, diketahui interest rate-nya, dan Anda diminta untuk menghitung R-nya atau berapa sih besar pembayaran setiap periode waktunya gitu ya. Nah, yang diketahui di soal ini adalah N-nya atau pembayarannya adalah sebanyak 120 kali atau 120 bulan di sini. Lalu present value-nya adalah 80.000. Ingat, karena pembayaran bulanan, maka kita harus menggunakan suku bunga efektif per bulan. Suku bunga efektif per bulan itu adalah I12/12. Jadi saya simbolkan di sini pakai J ya.
J ini adalah suku bunga yang akan kita pakai dalam penghitungan anuitas, yaitu 0,08 dibagi dengan 12. Tinggal Anda masukkan ke formulanya aja, jadi pakai formula ini ya. Ini formulanya, PV sama dengan R dikalikan dengan A120J. J-nya ini menunjukkan suku bunga yang kita pakai. Ingat, suku bunga yang kita pakai adalah ini ya, 0,08 dibagi 12. Tinggal kita substitusikan, ternyata kita peroleh R-nya adalah 970,62075. Nah, berikutnya, tadi kita sudah membahas mengenai annuity immediate ya, atau anuitas akhir. Ini adalah kebalikan, atau mungkin ini ya, yang bagian keduanya dari anuitas tadi. Yang pertama anuitas akhir, yang kedua ini yang kita bahas adalah anuitas awal. Nah, kalau berdasarkan definisinya, anuitas awal itu adalah anuitas yang membayarkan uang sebesar $1 per tahun yang dibayarkan di depan atau dibayarkan setiap awal tahun. Nah, ini notasi aktuarianya itu adalah E double dot angle N. Ini notasi dari present value untuk anuitas awal. Perhatikan perbedaan utamanya ini ya, di bagian diagram waktunya. Kalau yang anuitas akhir tadi, di anuitas akhir, pembayaran pertama itu dilakukan di akhir tahun pertama. Jadi pembayaran pertama tadi di sini nih, kalau anuitas akhir. Dan pembayaran terakhirnya itu adalah di tahun ke N, di sini pembayaran terakhirnya. Bisa pakai warna yang berbeda aja. Jadi kalau di anuitas awal tadi, anuitas akhir tadi, pembayaran pertama itu di akhir tahun pertama di waktu sini, dan terakhirnya di waktu ke N. Sedangkan untuk anuitas awal itu ibaratnya kita menggeser satu satuan ke arah kiri. Jadi di anuitas awal itu pembayarannya langsung, dilakukan langsung di tahun ke-0 nih. Ini pembayaran pertamanya di sini. Karena dibayarkan juga sama-sama N kali, maka pembayaran terakhir itu dilakukan di ini, di N-1. Jadi tolong catat ya, kalau tadi di anuitas akhir itu pembayaran pertama di akhir tahun pertama dan terakhirnya di akhir tahun ke N, maka kalau anuitas awal itu pembayaran pertama langsung dilakukan di tahun ke-0 dan pembayaran terakhir adalah di tahun ke N-1. Oke, ini notasinya kita sebut sebagai E double dot angle N. Jadi ini perbedaan utamanya. Kalau tadi yang immediate, notasinya seperti ini, E angle N, nggak ada double dotnya. Tapi kalau yang do atau anuitas awal, ini ada double dotnya nih, E double dot angle N. Jadi seluruh tanda double dot, nanti ketika Anda menjumpai di seluruh bagian anuitas, itu menunjukkan bahwasanya dia dibayarkan di awal periode waktu. Jadi tanda double dot itu menunjukkan pembayaran dilakukan di depan. Nah, dari formulanya sendiri bisa Anda lihat, kalau immediate tadi, E angle N itu sama dengan 1 minus V pangkat N dibagi I, pembaginya adalah I di sini. Lalu kalau E double dot angle N ini sama dengan 1 minus V pangkat N dibagi dengan D, pembaginya adalah D. Cara mengingatnya cukup gini aja ya, jadi kalau immediate pembaginya adalah I, kalau do pembaginya itu adalah D di sini. Terus kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal 3.3 ini sama persis dengan 3.1, hanya saja perbedaannya adalah pembayarannya. Kalau tadi kita flashback dulu ya ke bagian sini. Kalau Anda lihat di sini, 3.1 ya, 3.1 ini pembayaran pertama itu di periode sini ya, di waktu pertama dan terakhir di waktu ke-35. Maka kalau di contoh 3.3 ini, pembayaran pertama dilakukan di waktu ke-0 dan terakhir adalah di waktu ke-34. Akan tetapi kalau jumlah pembayarannya sama-sama 35 kan ya? Sama-sama 35 di sini, cuman digeser satu satuan aja. Nah, karena digeser ini, maka ini mengikuti annuity do kan ya? Annuity do. Kita gunakan formulanya annuity do di sini. Tadi formulanya ini kan sama dengan R dikalikan dengan 1 minus V pangkat N dibagi dengan D. Ingat ya, pembaginya adalah D di sini. Di mana D itu adalah I dibagi dengan 1 plus I. Oke, tapi I yang kita gunakan di sini atau interest rate yang kita gunakan adalah sebesar 1,3%. Oke, jadi seluruh interest rate-nya yang kita pakai adalah 1,3% di sini. Terus tinggal kita masukkan, kita peroleh nilainya adalah 28339. Perhatikan bahwasanya besar present value dari annuity do itu pasti lebih besar dari present value dari annuity immediate. Bisa Anda cek ya, yang annuity immediate tadi
present value-nya itu adalah 27.900. Nah, kalau yang ini present value-nya adalah 28.300. Jadi lebih besar present value untuk annuity due dibandingkan present value annuity immediate. Ini sekali lagi dengan asumsi bahwasanya jumlah pembayarannya sama, besar pembayaran sama, dan suku bunga yang digunakan sama. Kalau ketiga aspek ini sama semuanya, maka bisa dipastikan bahwasanya present value annuity due itu pasti lebih besar dibandingkan dengan present value annuity immediate. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai anuitas ini pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.